Rian adalah seorang pria yang tampaknya memiliki segalanya. Pekerjaan sebagai manajer perusahaan yang mapan, istri bernama Lina, yang cantik dan penyayang, serta dua anak yang lucu dan sehat. Raffi yang berusia 8 tahun, dan Rara, yang baru saja menginjak usia 5 tahun. Setiap pagi, Lina selalu siap dengan sarapan hangat, dan anak-anak akan berlari mengejarnya dengan senyum ceria sebelum ia berangkat kerja. Dari luar, kehidupan mereka seperti lukisan yang sempurna. Namun, di balik kebahagiaan yang terlihat dari luar, Rian merasa ada kekosongan yang mendalam di dalam hatinya. Rutinitas sehari-hari yang monoton. Bangun pagi, kerja dari jam 8 hingga jam 7 malam. Pulang lelah, makan malam dengan suasana yang seringkali penuh dengan omelan anak-anak atau pembicaraan Lina tentang kebutuhan rumah tangga. Membuatnya merasa terjebak. Tekanan pekerjaan yang semakin berat setelah perusahaan melakukan restrukturisasi juga membuatnya sering merasa lelah dan kurang dihargai. Kadangkala ia mencoba berbagi kekhawatirannya dengan Lina, tetapi istri yang sibuk mengurus rumah dan anak-anak hanya bisa memberikan nasihat singkat sebelum kembali fokus pada urusannya sendiri. Siti, pembantu rumah tangga mereka yang baru bekerja selama setahun, adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang rajin, ramah, dan selalu tersenyum. Ia berasal dari desa kecil di pedalaman Aceh, bekerja keras untuk menghidupi orang tua dan dua adiknya yang masih sekolah. Siti tidak hanya menangani tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu memasak. Ia juga seperti bagian kecil dari keluarga. Ia tahu bahwa Raffi suka makan telur balado dengan nasi hangat, dan Rara selalu ingin dibacakan cerita sebelum tidur. Ketika Rian pulang kerja dengan wajah lelah, Siti seringkali sudah menyediakan segelas teh hangat atau jus buah segar di meja ruang tamu. Seringkali, ketika Lina sudah tidur atau sedang mengurus anak-anak, Rian dan Siti akan berbincang sebentar di dapur. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Rian menceritakan tentang masalah di kantor, tentang bagaimana ia merasa tidak dihargai oleh atasan maupun rekan kerja. Ia tidak memberikan nasihat yang rumit, tetapi hanya mendengarkan dan terkadang memberikan kata-kata penyemangat sederhana seperti, "Pak Rian sudah bekerja sangat keras. Pasti ada yang melihatnya." Perlahan-lahan, Rian mulai merasa terhubung dengan Siti. Ia merasa bahwa Siti memahaminya lebih baik daripada orang lain, bahkan daripada Lina, yang seolah-olah terlalu sibuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Perasaan itu perlahan berubah dari rasa terima kasih menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia tahu tidak pantas, tetapi sulit untuk dihindari. Suatu hari, ketika Lina sedang pergi mengunjungi orang tuanya di luar kota selama 3 hari, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah tidur. Setelah Siti membacakan cerita untuk mereka, Rian sedang duduk di ruang tamu, melihat foto keluarga di meja samping sofa. Ketika Siti datang, membawa segelas kopi hangat. "Pak Rian, sebaiknya tidur saja jika sudah lelah," ujar Siti dengan suara lembut. Rian menoleh ke arahnya, melihat wajah Siti yang diterangi cahaya lampu kamar kecil. Ia merasa ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya, rasa kesepian yang sudah lama ada, dan rasa ingin diterima sepenuhnya. Mereka mulai berbincang lebih dalam dari biasanya. Rian menceritakan tentang masa muda dirinya, tentang impian yang pernah ia miliki sebelum terjebak dalam rutinitas. Siti juga bercerita tentang desa kelahirannya, tentang bagaimana ia harus berhenti sekolah untuk bekerja dan membantu keluarga. Tanpa sadar, Rian merentangkan tangannya dan menyentuh tangan Siti yang sedang menahan cangkir kopi. Kulitnya yang hangat dan kasar akibat kerja keras membuat Rian merasa seperti menemukan sesuatu yang nyaman. Dan sebenarnya, Siti terkejut. Tubuhnya sedikit kaku dan ia menarik tangannya kembali perlahan. Namun, ia tidak pergi dari situ. Ia tetap berdiri di sana, menatap Rian dengan mata yang penuh dengan keraguan dan juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan
dengan kata-kata. Momen itu menjadi awal dari hubungan yang terlarang. Pada awalnya, itu hanya berupa percakapan yang lebih intim, sentuhan tangan yang sedikit lebih lama dari biasanya, atau pandangan yang penuh makna di antara mereka. Rian tahu bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia menyakiti Lina, yang ia cintai, anak-anak yang menyayanginya, dan juga memanfaatkan posisi Siti yang lebih lemah. Tapi ia merasa bahwa dalam pelukan hangat dari percakapan dengan Siti, ia telah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Rasa diperhatikan dan dipahami sepenuhnya. Meskipun ia tahu itu adalah jalan yang salah, ia tidak bisa menahan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rian dan Siti semakin dekat. Mereka mulai mencari kesempatan untuk bertemu secara tersembunyi. Ketika Lina pergi berbelanja, atau saat anak-anak sedang sekolah. Kadang mereka hanya duduk berdampingan di teras belakang rumah, berbincang dengan suara pelan, agar tidak terdengar. Rian sering memberikan Siti uang tambahan, atau barang-barang yang bisa ia kirimkan ke keluarga di desa, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih baik, seolah-olah itu bisa mengimbangi kesalahannya. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin besar rasa bersalah yang menghantui Rian. Ia melihat bagaimana Lina tetap bekerja keras untuk keluarga, bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal anak-anak, mengurus keuangan rumah dengan cermat, dan selalu tersenyum meskipun jelas lelah saat Raffi mendapatkan juara lari di sekolah, atau Rara menyanyi lagu baru yang ia pelajari di taman kanak-kanak. Rian merasa seperti seorang pembohong yang menikmati kebahagiaan keluarga sambil menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkannya semua. Ia juga mulai menyadari betapa rentannya posisi Siti sebagai majikan. Ia bisa dengan mudah memutuskan masa kerja Siti kapan saja, sesuatu yang bisa membuatnya kehilangan sumber penghidupan dan tidak bisa membantu keluarga di desa. Rian menyadari bahwa ia telah memanfaatkan kepercayaan Siti dan kondisi ekonominya yang lemah. Ia sering bertanya pada diri sendiri, apakah Siti benar-benar ingin berada dalam hubungan ini? Ataukah ia hanya merasa terpaksa karena takut kehilangan pekerjaan? Pikiran itu membuatnya merasa lebih bersalah dan gelisah. Ia mulai sering terjaga larut malam, memikirkan konsekuensi jika rahasianya terungkap. Bagaimana Lina akan merasa? Bagaimana anak-anak akan melihatnya? Dan apa yang akan terjadi pada Siti? Suatu hari, Rian mendapatkan pesan dari kantor bahwa pertemuan penting yang seharusnya berlangsung hingga malam telah dibatalkan. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal, berharap bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan melupakan pikiran yang mengganggunya. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, suasana yang biasanya hangat dan ramai terasa sepi dan suram. Di ruang tamu, Lina sedang duduk di sofa dengan punggungnya menghadap jendela. Ia tidak menyadari Rian sudah datang. Rian melihat bahu istrinya bergoyang pelan dan suara tangisan terdengar lembut. Di mejanya, sebuah amplop putih terbuka dengan surat yang tertulis dengan tangan rapi di atasnya. Saya sudah tahu, Rian, ujar Lina tanpa menoleh. Suaranya terdengar lemah dan pecah. Rian merasa jantungnya berhenti sejenak sebelum mulai berdebar kencang, seperti akan meledak. Keringat muncul di dahinya. Meskipun ruangan tidak panas, ia berjalan perlahan menuju Lina. Kakinya terasa berat seperti terikat besi. Itu surat dari Siti, lanjut Lina. Akhirnya menoleh untuk menatapnya. Matanya merah dan bengkak. Pipinya masih basah karena air mata. Dia bilang, dia tidak bisa terus menyembunyikan ini. Dia merasa sangat bersalah karena menyakiti Anda dan saya. Rian melihat surat itu. Di sana tertulis kata-kata dari Siti. Bagaimana ia merasa terlibat dan bersalah. Bagaimana ia tahu hubungan mereka salah. Dan bagaimana ia tidak bisa lagi hidup dengan menyembunyikan kebenaran. Ia juga menyatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan sudah menyiapkan semua barangnya untuk pergi. Rian merasa hancur. Ia jatuh jongkok di depan sofa
Wajahnya tertutup tangan. Suara tangisan terdengar dari dalam dadanya. Suara pria yang merasa telah merusak segalanya yang berharga baginya. "Lina, maafkan saya," ujarnya dengan suara yang gemetar. Tidak berani melihat wajah istrinya. "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saya tidak bermaksud menyakiti kamu atau anak-anak." Lina menghela napas dalam-dalam. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi ekspresinya kini penuh dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. "Saya mencintaimu, Rian. Saya selalu mencintaimu dan melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Bagaimana kamu bisa menyakiti saya seperti ini?" Ia menjelaskan bahwa meskipun hatinya sangat sakit, ia tidak ingin segera mengakhiri pernikahan mereka. Ia masih mencintai Rian dan ingin menyelamatkan keluarga yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. "Tapi saya perlu waktu, Rian. Banyak waktu untuk memproses semua ini. Dan saya tidak akan mudah memaafkanmu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Lina juga mengambil tangan Rian dengan lembut. "Kamu harus bertemu dengan Siti. Berbicara dengannya dengan cara yang tepat. Dia juga seorang manusia dengan perasaan dan keluarga yang mencintainya. Kamu harus memastikan bahwa dia baik-baik saja dan mendapatkan apa yang pantas baginya." Rian hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa kata-kata maafnya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia lakukan. Sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki segalanya. Meskipun ia tidak tahu apakah keluarganya akan pernah bisa kembali seperti semula. Setelah rahasia terungkap, Rian segera mencari Siti yang sedang berada di kamar kecil yang digunakan sebagai tempat tinggalnya di belakang rumah. Ketika ia masuk, ia melihat Siti sedang menyusun barang-barangnya ke dalam sebuah karung bambu yang biasa ia gunakan untuk membawa barang dari desa. Wajahnya tampak pucat dan lelah, tetapi matanya menunjukkan rasa tekad yang jelas. "Siti," panggil Rian dengan suara lembut. Siti berhenti menyusun barang dan menoleh padanya. Air mata menggelembung di sudut matanya, tetapi ia berusaha untuk tidak menangis. "Pak Rian," ujarnya dengan suara yang sedikit menggigil. Rian duduk di tepi tempat tidur kecil yang ada di kamar itu. Ia melihat sekeliling kamar yang sederhana. Hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan beberapa barang pribadi yang tidak banyak. Rasanya seperti ada batu berat di dalam perutnya ketika ia menyadari betapa banyak ia telah menyakitinya. "Saya datang untuk mengatakan maaf," kata Rian dengan sungguh-sungguh. "Saya tahu bahwa saya telah memanfaatkan posisi Anda yang rentan dan menempatkan Anda dalam situasi yang sangat sulit. Anda datang ke sini untuk bekerja dan membantu keluarga Anda, bukan untuk terlibat dalam hal yang salah seperti ini. Saya sangat menyesal atas semua yang telah terjadi." Ia menjelaskan bahwa hubungan mereka harus segera berakhir, bukan hanya untuk kebaikan keluarganya, tetapi juga untuk masa depan. "Siti, Anda masih muda dan memiliki banyak kesempatan di depan. Anda tidak boleh membiarkan kesalahan kita ini merusak hidup Anda." Rian kemudian memberikan Siti sebuah amplop berisi uang yang cukup untuk membantunya selama beberapa bulan dan biaya perjalanan kembali ke desa jika ia mau. Ia juga memberitahu Siti bahwa ia telah menghubungi seorang teman bisnisnya yang memiliki perusahaan catering di kota lain. Mereka sedang mencari pekerja yang rajin dan dapat dipercaya dengan gaji yang lebih baik dan fasilitas tempat tinggal yang layak. Saya sudah menjelaskan bahwa Anda adalah orang yang pekerja keras dan pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Mereka bersedia menerima Anda kapan saja. Siti menangis sambil menerima amplop itu. "Terima kasih, Pak Rian," ujarnya sambil menyeka air mata. "Saya juga merasa sangat bersalah. Saya tahu hubungan kita salah, tapi saya merasa iba pada Anda dan ingin membantu. Saya tidak bermaksud menyakiti Bu Lina atau anak-anak." Ia menambahkan bahwa ia sudah
memutuskan untuk menerima pekerjaan baru dan akan pergi dalam beberapa hari ke kota tersebut. Saya berjanji tidak akan pernah lagi terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan majikan saya. Saya ingin membangun hidup saya dengan cara yang benar. Setelah Siti pergi, 3 hari kemudian, dengan ucapan terima kasih dan janji untuk selalu berhati-hati, Rian mulai berusaha keras untuk memperbaiki hubungannya dengan Lina dan anak-anak. Ia mulai pulang kerja tepat waktu setiap hari. Bahkan sering datang lebih awal untuk membantu menjemput anak-anak dari sekolah. Ia belajar memasak hidangan kesukaan keluarga, membantu mencuci pakaian, dan bahkan membersihkan kamar anak-anak saat mereka sedang tidur. Raffi dan Rara awalnya bingung dengan perubahan suasana di rumah, tetapi mereka senang memiliki waktu lebih banyak dengan ayah mereka. Raffi mulai mengajak Rian bermain sepak bola di halaman belakang setiap sore, dan Rara selalu ingin ayahnya membacakan cerita sebelum tidur, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Selain itu, Rian mengikuti konseling secara teratur bersama dengan konselornya. Ia mengeksplorasi mengapa ia merasa kekosongan dalam hidupnya dan bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan cara yang sehat. Ia belajar bahwa rasa kurang dihargai yang ia rasakan sebenarnya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari Lina atau keluarganya. Konselor juga membantu ia dan Lina untuk melakukan sesi konseling bersama, di mana mereka belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Lina memberikan Rian kesempatan kedua, tetapi ia tidak menyembunyikan bahwa jalan untuk memulihkan kepercayaan tidak akan mudah. Ia sering merasa sedih dan khawatir, terutama ketika ingatan tentang apa yang terjadi muncul kembali. Namun, ia melihat usaha yang dilakukan Rian dan merasa bahwa ada harapan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Mereka mulai memiliki waktu berkualitas bersama setiap minggu, pergi makan malam, atau hanya berjalan-jalan di taman bersama anak-anak, di mana mereka bisa berbicara terbuka tentang perasaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Rian menerima kabar dari teman bisnisnya bahwa Siti bekerja dengan sangat baik di perusahaan catering. Ia telah dipromosikan menjadi ketua kelompok kerja dan bahkan mulai mengambil kursus memasak untuk meningkatkan keterampilannya. Siti juga mengirim surat kepada Lina untuk meminta maaf dan memberitahu bahwa ia sedang baik saja. Meskipun perjalanan untuk memulihkan hubungan tidak mudah, Rian dan Lina berhasil melewatinya bersama-sama. Mereka belajar untuk tidak hanya mencintai satu sama lain tetapi juga saling menghargai dan menghormati batasan masing-masing. Rian belajar untuk menghargai setiap momen dengan keluarganya dan tidak lagi mencari kepuasan di tempat yang salah. Pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-12, Rian memberikan Lina sebuah cincin kecil beserta surat yang tertulis dengan tangan sendiri. Di dalam surat itu, ia mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan kedua dan berjanji untuk selalu menjaga kepercayaan yang telah mereka bangun kembali. Lina menangis bahagia dan memeluknya erat. Mereka tahu bahwa luka dari masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menjadi lebih kuat sebagai pasangan dan keluarga karena pengalaman yang mereka alami.